Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Juliani Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Lawebulan, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Namun sebelumnya, mohon like and subscribe untuk terus mendukung saya membuat video yang berguna bagi dunia pendidikan. Selamat menyaksikan! Yuk, mari kita mulai dengan pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar saya. Apa saja sih pengalaman-pengalaman yang saya peroleh dan bagaimana emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar tersebut? Yang pertama, saat membangun pemahaman melalui LMS mulai dari diri, dengan berdiskusi dan bertanya, saya merasa penasaran karena belum mengetahui apa itu coaching dan bagaimana coaching untuk supervisi akademik. Yang kedua, saat berbagi pemahaman dan berlatih coaching di ruang kolaborasi bersama rekan CGP lainnya dengan menjadi coach dan coachee secara bergantian, saya merasakan keseruan yang luar biasa karena hal ini adalah merupakan pengalaman pertama bagi saya. Yang ketiga, saya membuat refleksi diri maupun jurnal refleksi dwi mingguan terkait modul 2.3. Kemudian, kami melakukan praktek coaching selama 15 menit dan merekamnya melalui aplikasi Zoom. Saat itu, saya merasa gugup dan percaya diri, namun tetap termotivasi dan semangat mengikuti prakteknya. Yang terakhir, yaitu kami berlatih dan merekam aktivitas menjadi observer ataupun pengamat ketika rekan CGP lainnya melakukan praktek coaching. Di sini saya merasa sangat tertantang karena harus berperan menjadi peran lainnya yaitu observer atau pengamat. Selanjutnya mengenai keterlibatan diri saya dalam proses belajar. Saya merasa ada beberapa hal yang sudah baik dan ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Berikut cuplikannya. Nah, ini dia keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi setelah saya mempelajari modul 2.3. Yang pertama, saya merasa percaya diri karena saya sudah bisa berperan sebagai coach, coachee, maupun observer dalam kegiatan coaching. Yang kedua, kompetensi kreatif saya sudah meningkat karena saya sudah bisa menciptakan pertanyaan berbobot maupun menggali ide-ide dari coachee saya. Yang ketiga, yaitu saya merasa lebih peduli karena dengan kegiatan coaching ini, saya bisa memahami, mendengarkan, dan membantu rekan saya dalam menemukan solusinya. Yang keempat, saya juga semakin komunikatif, karena di dalam praktek coaching ini, saya bisa melakukan percakapan dua arah dengan membantu coachee untuk terbuka dan jujur mengutarakan masalahnya. Dan yang terakhir, saya menjadi semakin reflektif. Karena di akhir kegiatan coaching, saya sudah mampu menilai kemampuan saya sebagai coach maupun coachee. Selanjutnya, pada bagian B, saya akan mengulas tentang analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Berikut ulasannya. Di bagian ini, saya akan menunjukkan konsep-konsep materi yang telah saya pelajari pada modul 2.3 ini. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui apa tujuan dan bagaimana hubungan coaching itu sebenarnya. Berikut pemaparannya. Keterampilan coaching harus dimiliki para pemimpin pembelajaran
untuk menuntun segala kekuatan sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Coaching juga memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali dan mengembangkan potensi diri dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan komitmen penuh dalam mewujudkannya. Proses coaching yang berhasil juga ditentukan oleh keterampilan yang terus-menerus dilatih dengan menjadikan coach sebagai mitra, sehingga akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara bersama dan berkesinambungan. Selain menyiapkan diri kita sebagai pemimpin pembelajaran, program pendidikan guru penggerak juga menyiapkan kita untuk menjadi seorang kepala sekolah atau supervisor yang tentunya tidak akan terlepas dengan tugas supervisi akademik. Supervisi akademik ini seyogianya diterapkan menggunakan pendekatan yang memberdayakan, yaitu coaching. Rangkaian supervisi akademik ini digunakan untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolah-sekolah. Maka dari itu, dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini, kita diharapkan menjadi supervisor atau kepala sekolah yang memiliki paradigma berpikir dan keterampilan coaching dalam rangka pengembangan diri dan rekan sejawat, sehingga tujuan pendidikan nasional kita bisa tercapai secara maksimal, yaitu untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terakhir yaitu bagian C, membuat keterhubungan. Di dalam bagian ini berisikan tentang refleksi dan koneksi dari pembelajaran yang telah saya dapatkan di modul 2.3. Berikut uraian-uraiannya. Sistem Among yang dianut Ki Hajar Dewantara menjadikan guru dalam perannya bukan satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai mitra murid untuk melejitkan kodrat dan irodat yang mereka miliki. Lantas apa yang dilakukan untuk mewujudkannya? Salah satunya adalah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, profil, dan kesiapan belajar murid. Tujuannya adalah agar dapat mengakomodir kebutuhan individu setiap murid. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya guru maupun murid akan menemukan kendala dalam prosesnya, sehingga pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching menjadi sangat diperlukan. Nah, peran saya sebagai coach di mana saya harus bisa memaksimalkan potensi coach saya untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan, guru dan murid akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri. Dalam hal ini, sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, serta berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan kesadaran penuh, sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan. Coaching juga merupakan salah satu pendekatan yang bisa diterapkan dalam pembelajaran sosial dan emosional, di mana dalam praktek kegiatan tersebut diharapkan seluruh komunitas sekolah bisa meluapkan sosial dan emosionalnya ke dalam wadah yang benar, sehingga kompetensi sosial dan emosional mereka bisa berkembang dengan tuntunan yang baik. Terima kasih karena telah menyaksikan koneksi antar materi modul 2.3. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.